Ujian gak ngubah kita sama sekali loh Bapak Ibu. Seringkali kan kita kan kalau bilang, gue tuh ya dulu gak kayak begini. Gara-gara ada masalah ini gue jadi suka marah-marah gitu ya. Bener gak? Gue jadi suka gosipin orang, bener gak? Seringkali kita seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang pikir kalau masalah membuat mereka jadi orang lain. Padahal masalah cuman menyingkapkan isi hati mereka. Masalah cuman menyingkapkan isi hati mereka yang sebenarnya. Kalau mulut kita keluar keluhan-keluhan, sebenarnya keluhan itu udah di dalam diri kita Bapak Ibu. Dan masalah mengeluarkan itu semua. Sebaliknya, kalau kita mengucap syukur, yang keluar adalah ucapan iman kita Bapak Ibu. Berarti memang iman sudah ada di dalam diri kita. Kasih tepuk tangan lagi dong buat tim Praise and Worship. Semuanya diberkati ya. Wow, thank you teman-teman tim Praise and Worship, luar biasa banget. Oke, saya gak berlama-lama, saya gak berbasa-basi. Saya percaya kehadiran kita pagi hari ini merupakan satu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, untuk bisa hadir ke sini kita memutuskan untuk mau hadir ke tempat ini. Tuhan gak pernah paksa kita untuk hadir. Tapi percayalah ketika kita mau hadir ke tempat ini, ke rumah Tuhan, kita gak akan pulang dengan sia-sia. Asal dengan catatan, jangan sia-siakan waktu yang udah kamu invest pada pagi hari ini. Amin. Nah, saya percaya bahwa pagi hari ini gak ada yang kebetulan. Saya sangat percaya bahwa dalam kehidupan kita tuh gak ada yang kebetulan. Saya tahu bahwa kita semua datang ke tempat ini dengan cerita yang berbeda-beda, bener gak? Ada yang datang dengan senyum gitu ya, ada yang dengan sukacita. Mungkin karena doa-doanya udah dijawab Tuhan. Ada juga yang datang ya mungkin senyum sih tapi hatinya lagi sedih banget, lagi dongkol banget. Ya mungkin ada juga orang-orang yang lagi duduk di sini terus tanya Tuhan, kenapa sih masalah gue berat banget? Kenapa sih gak kelar-kelar Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi proses dalam kehidupan saya Tuhan? Nah Bapak Ibu, saya mau bilang gini Bapak Ibu, mungkin hal ini sederhana tapi saya percaya gini Bapak Ibu. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, ujian apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bukan tanda Tuhan lagi marah sama kita sama Bapak Ibu. Tapi Tuhan lagi proses hidup kita Bapak Ibu. Tuhan lagi proses kita. Dan saya percaya Tuhan gak pernah marah Bapak Ibu. Makanya di dalam Mazmur 34 ayat 19 saya gak catat. Ngomong gini, banyak kemalangan menimpa orang benar. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya mau bilang ujian itu bukan akhir dari cerita hidup kita Bapak Ibu. Bukan akhir. Karena apa? Karena Tuhan yang sama yang mengizinkan kita untuk melewati ujian itu. Tuhan yang sama juga akan membawa kita ke gunung kemenangan kita Bapak Ibu. Tuhan yang sama Bapak Ibu. Nah masalah gini. Saya catat begini Bapak Ibu. Saya bacain ya. Di balik setiap luka ada maksud. Di balik setiap air mata ada berkat. Dan di balik setiap ujian ada tangan Tuhan yang sedang membentuk hidup kita Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu kabar baik. Tuhan gak pernah tinggalin kita Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kalau anak kecil lagi belajar jalan, bapaknya atau orang tuanya tuh gak pernah meninggalkan dia. Sekalipun dia jatuh, bapaknya gak akan pernah omelin dia. Malahan bapaknya akan menopang dia, menolong dia dalam dia proses berjalan itu Bapak Ibu. Nah sama kayak hidup kita Bapak Ibu. Seringkali Tuhan ada di dalam proses itu. Nah saya mau bilang gini Bapak Ibu. Ujian itu jangan dijadikan sebagai beban. Jangan dijadikan sebagai beban. Tapi jadikan sebagai proses untuk memurnikan iman kita. Tema kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu siap belajar? Saya akan mulai Bapak Ibu. Nah, saya akan mulai dengan kalimat ini. Api yang sama yang bisa membakar kayu justru memurnikan iman kita Bapak Ibu. Kedengarannya simpel banget gak? Simpel banget kedengarannya ini kata-kata nih. Tapi maknanya tuh dalam banget Bapak Ibu. Coba deh simak deh. Api penderita itu sama, apinya sama nih. Sama-sama menderita Bapak Ibu. Semua orang tuh menghadapi api itu. Baik orang percaya, orang gak percaya, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit. Semua menghadapi api penderitaan Bapak Ibu. Tapi apa yang bikin berbeda? Yang bikin berbeda ternyata adalah respon. Yang bikin hasilnya berbeda adalah respon. Ada yang hancur, ada yang berantakan. Sebaliknya ketika dia terima api, semakin dimurnikan Bapak Ibu. Nah pertanyaan penting gini, kita ini kayu atau emas yang ketika terima api,
Kalau kita jadi kayu, kita malah jadi abu. Tapi kalau kita emas, emas itu kalau kena api Bapak Ibu, api itu cuma ngebersihin kotoran-kotoran emas ya Bapak Ibu. Cuma seperti itu. Nah pertanyaannya, kita kayu apa emas? Penting untuk kita tahu identitas kita Bapak Ibu. Karena api gak pernah menghancurkan emas. Api hanya menghancurkan kotoran yang menempel sama emas itu Bapak Ibu. Maksudnya apa? Sama dengan hidup kita, ujian gak boleh menghapus atau menyingkirkan identitas kita sebagai anak Allah Bapak Ibu. Justru sebaliknya, ujian berfungsi untuk menyingkirkan semua hal yang menghalangi kita untuk mengalami Tuhan lebih dalam. Kenapa? Karena dalam diri kita seringkali ada kesombongan, ada ego, ada ketergantungan sama manusia, ada ketidakpercayaan sama Tuhan. Itu dalam diri kita Bapak Ibu. Dan ujian tujuannya untuk memurnikan semuanya itu. Jadi saya bilang gini Bapak Ibu. Ujian itu bukan akhir dari segalanya. Tapi proses pemurnian yang membawa kita kepada kematangan rohani. Amin. Oke. Nah kita akan buka dalam Yakobus 1 ayat 1-3. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah Bapak Ibu, saya merasa ayat ini sangat radikal sekali. Kenapa? Dunia ini ngajarin apa sih? Kebahagiaan akan datang kalau apa? Kalau kesengsaraan udah berlalu, bener gak? Tapi di sini terbalik. Yakobus malah bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita lagi diuji Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata ujian itu adalah bahan bakar untuk menghasilkan ketekunan. Ternyata itu Bapak Ibu, rahasia yang mau Yakobus katakan. Dan ketekunan inilah yang membuat iman kita gak instan. Ketekunan ini yang bikin iman kita gak instan Bapak Ibu. Tanpa ujian, iman cuma sebatas teori. Dengan ujian, iman menjadi nyata, hidup, dan berakar kuat. Amin. Makanya saya 1 Petrus 2, 1 ayat 7 ngomong gini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ujian gak cuma membersihkan. Tapi ternyata ujian juga membuktikan nilai iman kita Bapak Ibu. Tuhan tuh gak butuh ujian buat tahu kualitas iman kita. Dia udah tahu. Yang butuh tahu kualitas iman kita sendiri. Dan ujian itu adalah sarananya ternyata. Tuhan pakai itu. Makanya saya catat dalam catatan kita gini Bapak Ibu. Ujian tidak mengubah siapa dirimu. Ujian menyingkapkan siapa dirimu, setuju gak? Ujian gak ngubah kita sama sekali loh Bapak Ibu. Seringkali kan kita kalau bilang, gue tuh ya dulu gak kayak begini. Gara-gara ada masalah ini gue jadi suka marah-marah gitu ya. Bener gak? Gue jadi suka gosipin orang, bener gak? Seringkali kita seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang pikir kalau masalah membuat mereka jadi orang lain. Padahal masalah cuman menyingkapkan isi hati mereka. Masalah cuman menyingkapkan isi hati mereka yang sebenarnya. Kalau mulut kita keluar keluhan-keluhan, sebenarnya keluhan itu udah di dalam diri kita Bapak Ibu. Dan masalah mengeluarkan itu semua. Sebaliknya, kalau kita mengucap syukur, yang keluar adalah ucapan iman kita Bapak Ibu. Berarti memang iman sudah ada di dalam diri kita. Masalah tekanan hidup hanya mengeluarkan itu semua Bapak Ibu. Dia gak pernah mengubah kita. Dengan kata lain, ujian bukan perusak. Dia gak ngerusakin hidup kita sama sekali Bapak Ibu. Tapi itu sebuah detektor yang mendeteksi kita. Dia menunjukkan kualitas asli hidup kita Bapak Ibu. Apakah murni atau masih bercampur dengan kotoran. Amin. Makanya saya catat gini Bapak Ibu. Api penderitaan tidak pernah dimaksudkan untuk menghanguskan anak-anak Allah. Tapi untuk membakar habis hal-hal yang bukan dari Allah. Saya bilang inilah alasan kenapa kita bisa tetap tenang. Karena apa? Karena api cuma menyentuh lapisan luar kita doang Bapak Ibu. Tapi identitas kita sebagai anak Allah enggak pernah bisa disentuh sama api itu Bapak Ibu. Ujian justru mengikis semua yang palsu. Supaya yang sejati bisa bersinar. Supaya yang real bisa bersinar Bapak Ibu. Nah hari ini, kalau kita berbicara tentang iman Bapak Ibu. Hanya ujian yang bisa membuktikan
Apakah kita sungguh-sungguh percaya atau cuma sekedar teori? Karena iman sejati bukan dibangun di kelas Bapak Ibu. Melainkan dibangun di tengah badai kehidupan kita. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu biji kopi kan? Nah biji kopi itu kalau langsung dikasih air panas, langsung diseduh Bapak Ibu. Itu cuma jadi biji biasa, aromanya gak keluar Bapak Ibu. Tapi lain cerita, kalau misalnya biji itu digiling, digrill ya kalau dimaksudnya. Digiling gitu ya, terus kita kasih air panas Bapak Ibu. Itu aromanya tuh keluar semua Bapak Ibu. Terus kita bisa nikmatin. Nah sama kayak hidup kita, seringkali mungkin jangan-jangan kita harus digiling sama keadaan dulu. Atau kita harus dituangin air panas masalah dulu. Supaya apa? Supaya potensi yang terbaik yang udah Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu keluar sepenuhnya Bapak Ibu. Di dalam tekanan aroma kita akan keluar. Karena tanpa tekanan aroma kita nggak akan pernah tercium. Yang mengerti katakan amin. Tekanan gak pernah menghancurkan tujuan Tuhan. Justru tekanan mempercepat. Masalahnya bukan bukti Tuhan meninggalkan kita. Tapi cara Tuhan mengeluarkan aroma iman kita. Supaya kita bisa memberkati orang lain. Ternyata masalah adalah Tuhan pakai untuk mengeluarkan aroma iman kita. Supaya orang lain bisa lihat kehidupan kita dan mereka diberkati Bapak Ibu. Nah pagi hari ini, yuk kita jujur. Kita tahu semua kebenaran ini. Ketika ujian datang, seringkali reaksi pertama kita apa? Marah. Kecewa, natural kan? Natural gak sih? Sering ngeluh, apalagi sering nyalain keadaan, kok bisa sih kayak gini, kenapa ya gitu loh. Gue salah apa sih? Makanya saya catat gini Bapak Ibu. Masalah terbesar kita bukan penderitaan. Tapi cara kita memandang penderitaan tersebut ternyata masalah terbesarnya. Banyak orang Kristen bukan kalah sama beratnya penderitaan yang dihadapin Bapak Ibu. Melainkan karena salah menafsirkan. Kita sering mikir gini nih. Kalau bisnis gue bangkrut. Jangan-jangan nih. Tuhan lagi marah sama gue nih. Kalau gue lagi sakit. Jangan-jangan gue kemarin habis gak sengaja nabrak kucing nih atau apa nih. Apapun itulah kita bisa. Persepsi kita ini penting Bapak Ibu. Cara kita membalang ini penting Bapak Ibu. Maka kita sering mikir. Jangan-jangan ujian ini karena Tuhan marah sama saya nih. Tapi coba kita lihat nih. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 ngomong gini. Bergembiralah akan hal itu. Hal itu apa? Semua hal-hal yang sedang terjadi sama diri kita Bapak Ibu. Hal-hal yang buruk sekalipun. Dikatakan bergembiralah. Sekalipun sekarang kamu ini seketika harus berduka cita. Oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu di sini Petrus lagi jujur. Petrus ngomong. Ujian memang menimbulkan duka cita kok. Gak bohong. Petrus lagi gak suruh kita bohongin diri sendiri. Pura-pura kuat, pura-pura hebat. Enggak. Petrus lagi ngomong memang ujian itu menimbulkan duka cita kadang-kadang Bapak Ibu. Kadang-kadang iman kita tuh gak menghapuskan rasa sakit loh. Serius. Kadang-kadang masih ada. Bahkan mungkin lagi kita alamin sekarang. Kadang-kadang masih ada Bapak Ibu. Tapi Petrus juga menekankan. Kalau ternyata penderitaan adalah alat ukur untuk membuktikan kemurnian iman kita. Parameternya itu Bapak Ibu. Jadi ujian itu bukan kutuk. Hari ini keadaan kita apapun itu. Anda sedang tidak kena kutuk. Tapi proses pembuktian nilai kekal di dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya kita perlu melihat lebih dalam mengapa kita sering salah meresponi ujian. Dan bagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini akan menuntun kita keluar dari respon yang keliru itu Bapak Ibu. Saudara siap belajar? Nah inilah yang terjadi ketika kita salah merespon. Saya buat gini dulu. Diamnya Tuhan bukan tanda dia meninggalkan kita. Tapi tanda dia mempercayai kita. Bapak itu setuju gak? Bahwa ternyata diamnya Tuhan seringkali ternyata bentuk dia mempercayai kita loh Bapak Ibu. Seringkali kita merasa Tuhan diam itu karena dia sebel sama kita, benar gak? Tapi ternyata diamnya Tuhan tanda dia mempercayai kehidupan kita Bapak Ibu. Makanya penting banget kalau kita punya perspektif yang benar. Seringkali masalah yang terjadi itu karena kita punya perspektif yang salah sama masalah itu. Nah perspektifnya ini nih. Kesalahan kita dalam memahami proses ujian yang pertama adalah kita sering mengaitkan penderitaan dengan hukuman. Benar gak sih? Sering banget kita mengaitkan penderitaan sama hukuman. Banyak orang salah kaprah memahami penderitaan loh ternyata Bapak Ibu. Seriusan.
Emang gak pernah terjadi ya? Saya baru aja dicurhatin. Bisnisnya bangkrut, sakit, itu semua karena dia ngerasa dia gak pelayanan. Bayangin. Dia ngerasa lagi dihukum Tuhan. Apa yang terjadi? Dia lakukan doa puasa. Udah 40 hari puasa Bapak Ibu. Bayangin. Dia ngerasa Tuhan lagi hukum dia. Klise banget kan? Maka saya bilang gini. Seringkali ketika masalah datang. Pikiran pertama kita tuh pasti kayaknya Tuhan lagi mau hukum gue deh. Kok bisnis gue gak running-running ya? Kok gak grow-grow ya? Gak bertumbuh ya? Malah mandek ya? Malah gak gini mana ya? Seringkali kita berpikir, jangan-jangan Tuhan lagi marah. Makanya saya catat gini Bapak Ibu. Penderitaan bukan bukti Tuhan marah sama kita. Tapi bukti dia sedang membentuk hidup kita. Setuju gak Bapak Ibu? Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan mendidik orang yang dikasihinya. Pernah baca kan? Alkitab ngomong seperti itu. Nah sama seperti seorang ayah. Dia pasti mendidik anaknya bukan karena dia benci. Setuju gak sih? Ayah itu, bapak itu gak pernah mendidik anaknya karena dia benci. Tapi karena dia sayang. Disiplin memang menyakitkan. Tapi tujuannya bukan untuk menghancurkan. Setuju gak? Melainkan untuk melatih, menguatkan, dan membentuk hidup kita ternyata Bapak Ibu. Makanya Wahyu 3 ayat 19. Saya banyak banget slide-nya nih Bapak Ibu. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Perhatikan, ternyata tanda teguran itu tanda kasih daripada Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita ditegur, itu berarti Tuhan lagi membiarkan kita untuk tidak berjalan jauh dari dia Bapak Ibu. Dia lagi memanggil kita kembali, dia lagi nuntun kita balik. Kalau kita memandang penderitaan sebagai hukuman, kita akan sering banget menghindari Tuhan Bapak Ibu. Tapi kalau kita memandang penderitaan sebagai didikan Tuhan, kita justru akan mendekat kepadanya. Itulah yang saya maksud bedanya antara kita takut sama murka Tuhan atau kita percaya sama kasih-Nya yang lagi mendidik hidup kita saat ini Bapak Ibu. Amin. Nah yang kedua, kita sering salah kaprah apa nih Bapak Ibu? Yang kedua, kita lebih fokus sama rasa sakit daripada tujuan Tuhan. Ini salah kaprah bukan saya Bapak Ibu. Kita sering banget salah paham memahami ujian. Kita lebih fokus sama rasa sakit daripada tujuan Tuhan Bapak Ibu. Pertanyaan yang sering muncul ketika ujian datang apa sih? Kenapa harus saya? Itu harusnya dia dong. Kenapa ini terjadi sih di hidup saya? Kenapa bukan dia? Sering terjadi tuh. Dan masalahnya kalau kita lakukan itu, kita sering berhenti di rasa sakit. Dan kita gagal melihat maksud tujuan Tuhan di dalamnya. Makanya saya catat begini. Kalau kita hanya melihat lukanya, kita akan kehilangan maknanya. Setuju gak Bapak Ibu? Tapi kalau kita melihat tujuan Tuhan, kita akan menemukan harapan di balik setiap luka ternyata Bapak Ibu. Ada harapan. Rasa sakit itu memang nyata, saya gak suruh kita bohongin diri sendiri kok. Emang ada kok. Kita gak perlu pura-pura kuat, lagi-lagi saya bilang. Gak perlu. Sakit memang sakit Bapak Ibu. Tapi kabar baiknya, rasa sakit itu bukan akhir dari segala cerita kita. Amin. Sama aja kalau kita lihat pisau bedah di tangan dokter ya. Kalau kita nggak ngerti, kalau kita cuma fokusnya sama sayatannya doang. Seringkali kita hanya melihat dokter itu jahat ya. Tapi kalau kita ngerti ada maksud tujuannya untuk menyembuhkan dan memuliakan kita. Kita akan punya cara pandang yang berbeda Bapak Ibu. Sama juga dengan Tuhan. Dia nggak pernah melukai kita dengan tujuan untuk menghancurkan kita. Tapi ternyata situasi yang terjadi dalam diri kita, tujuannya untuk menyelamatkan kita, untuk memurnikan kita, dan untuk menyiapkan kita. Amin. Roma 8 ayat 23 ngomong seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu dengar ini. Nggak ada penderitaan yang sia-sia Bapak Ibu. Nggak ada air mata kita yang sia-sia Bapak Ibu. Air mata kita pun dicatat kata firman Tuhan. Kalau hari ini kita cuma berhenti di rasa sakit Bapak Ibu. Kita akan seringkali kehilangan pelajaran berharganya Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat tujuan Tuhan, kita akan melihat, menemukan bahwa ternyata penderitaan yang sedang mengarah kepada kita, ternyata mengarahkan kepada kebaikan yang lebih besar. Nah hari ini, fokus kita kemana? Kalau kita fokus terus sama rasa sakit, kita akan terus-terus terjebak dalam lingkaran pertanyaan kenapa yang gak pernah selesai. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih?
Itu fokusnya kalau kita disakit terus. Yang paling parah nih efeknya nih, kita akan kehilangan perspektif tentang yang namanya harapan. Seberapa banyak ketika kita merasa kita sakit banget, kita terluka banget, kita lagi gak berdaya banget. Ternyata kalau kita fokusnya ke situ, seringkali kita bilang, kayaknya udah gak ada harapan nih, mati gue, bowot. Anyway, banyak banget ketika kita fokus kayak gini, gak banyak orang-orang tuh memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan saya berdoa hari ini kita gak salah paham sama proses ini, amin. Nah yang ketiga, kita fokus pada apa yang hilang. Saudara, banyak orang salah kaprah saat dia menghadapi ujian. Seringkali mereka cuma hitung apa yang hilang. Hitung pekerjaannya. Hari ini kalau ada yang lagi gak kerja, hilang rasa aman, hilang relasinya. Terus kadang-kadang kalau kita fokusnya ke situ, kesimpulannya apa? Tuhan gak fair nih. Tuhan gak adil nih. Makanya satu gini Bapak Ibu. Kadang Tuhan izinkan kita kehilangan bukan untuk mengosongkan hidup kita. Tapi untuk memurnikan hati kita. Selama kita masih melekat sama hal-hal yang sifatnya sementara, iman kita akan mudah rapuh Bapak Ibu. Makanya seringkali Tuhan izinkan guncangan supaya kita sadar akan ada satunya dasar yang gak terguncang. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita Bapak Ibu. Makanya dalam Ibrani 12 ayat 27 saya gak catat. Apa yang terguncang akan disingkirkan. Supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan Bapak Ibu. Menurut saya ini adalah inti dari semua ujian yang kita alami Bapak Ibu. Bukan soal apa yang hilang ternyata. Tapi soal apa yang akan tetap tinggal. Bukan tentang seberapa banyak kita melepaskan. Tapi tentang siapa yang tetap kita pegang ternyata Bapak Ibu. Semua tentang itu. Makanya Paulus ngomong dalam Filipi 3 ayat 8. Dia ngomong gini. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengalaman Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dianggap rugi semuanya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Paulus nih gak bilang aku bakal dapat ganti rugi yang lebih besar loh. Dia gak ngomong seperti itu. Paulus ini lagi dalam masalah nulis kayak gini. Dia di penjara, disiksa. Pelayanannya gak baik-baik aja, dia sakit. Dia berdoa Tuhan kalau bisa cabut nih sakit penyakit gue. 3 kali dia minta Tuhan gak jawab. Tuhan bilang cukuplah kasih karunia aku. Tuhan gak jawab itu. Tapi apa yang terjadi sama dia? Cukup, semuanya cukup. Dia gak bilang gue bisa minta ganti rugi yang lebih gede nih. Enggak Bapak Ibu. Saya bilang kehilangan tuh bukan tragedi. Kalau pada akhirnya, pada endingnya, di ujungnya kita menemukan Kristus. Kristus yang lebih berharga dari semuanya Bapak Ibu. Amin. Jadi hari ini saya mau luruskan cara pandang kita. Ujian bukan tanda Tuhan sedang mencabut berkat. Ujian adalah undangan untuk kita semakin berakar di dalam Kristus Bapak Ibu. Dan ketika semua hal yang sifatnya fana kita melekat itu Bapak Ibu hilang Bapak Ibu. Disitulah iman kita akan berdiri di atas dasar yang kekal. Amin. Karena pada akhirnya bukan apa yang kita punya yang menentukan kualitas hidup kita. Tetapi pada siapa yang kita miliki. Dan kalau kita memiliki Kristus Bapak Ibu. Kita gak pernah benar-benar kehilangan apapun. Kabar baiknya. Amin. 3 hal tersebut yang bikin kita tuh salah kaprah dalam memahami ujian hidup ini. Terus apa dong? Apa yang bikin kita bisa tetap kuat, tetap setia, dan tetap berpegang sama Tuhan di tengah-tengah ujian ini? Saya catat ada 4 poin. Siap Bapak Ibu? 20 menit lagi lah, cukup lah. Yang pertama, tetap fokus ke Tuhan, bukan masalah. Di Ibrani 12 ayat 2 ngomong seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Nah Bapak Ibu, kata mata di ayat ini, kalau dalam bahasa aslinya bahasa Yunani, punya arti begini Bapak Ibu. Fokus. Udah gak ngelirik kiri kanan lagi Bapak Ibu. Udah on the track itu, lurus terus. Udah pakai kacamata kuda lah ibaratnya.
kata mata tertuju itu Bapak Ibu. Udah gak pakai lirik-lirikan lagi gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita cuma masih lirik-lirik Yesus kan. Nah kali ini kata mata tertuju itu udah bukan lirik kanan kiri lagi. Benar-benar fokus sama Tuhan. Dan kalau kita menetapkan fokus kita sama Tuhan, kita akan lihat hal yang berbeda Bapak Ibu. Alkitab menyebut Yesus sebagai pemimpin dan penyempurna iman ternyata. Nanti Bapak Ibu baca. Dialah yang memulai iman kita dan dia pula yang akan menyempurnakan iman itu Bapak Ibu. Asal kita tidak mengalihkan pandangan kita dari dia Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya gini, masalah akan selalu terlihat lebih besar kalau kita cuma tertuju sama dia. Setuju gak? Saya ulang, masalah akan selalu terlihat lebih besar kalau kita cuma tertuju sama dia Bapak Ibu. Ada satu cerita, kalau Bapak Ibu ingat, Petrus waktu itu di tengah goncangan badai, Tuhan hadir. Masih ingat? Tuhan jalan di atas air, masih ingat? Terus Petrus bilang apa? Tuhan kalau itu engkau, izinkanlah aku untuk datang menghampirimu. Benar gak? Terus apa yang Tuhan bilang? Sini, datang loh. Apa yang terjadi? Petrus datang. Benar gak? Setuju gak? Coba dalamin deh. Coba hayati lagi benar-benar. Ketika Petrus nggak lihat lirik kiri kanan, dia jatuh nggak? Enggak. Dia nggak jatuh. Alkitab bilang dia melangkah di atas air. Orang kedua yang bisa di atas air tuh. Tapi yang bikin dia jatuh apa? Ketika dia salah fokus. Dia fokus ke angin. Dia Alkitab catat, dia merasakan hembusan angin tuh kencang banget. Apa yang terjadi? Jatuh, benar gak? Dan ternyata Bapak Ibu saya punya kesimpulan. Ternyata selama kita melihat kiri kanan, kita gak fokus sama Tuhan. Itu yang bikin kita jatuh ternyata. Itu yang bikin kita jatuh. Yang bikin Petrus jatuh ternyata. Fokusnya salah, bukan masalahnya. Fokusnya yang salah Bapak Ibu. Saya tuh paling sebel banget sama orang tuh kalau nyetir motor ya. Bawa motor tuh sambil main handphone. Yang di sini kalau ada bertobat ya. Saya sebel banget. Kenapa saya 2 kali ngalamin kejadian. Saya bawa mobil saya ditabrak. Ditabraknya tuh bukan pelan Bapak Ibu. Kondisi berempakan, dihajar, diserudukan. Penyoknya luar biasa. Itu pertama. Kedua, lagi ditikungan. Main handphone begini. Terjadi apa? Saya ditabrak lagi kedua kalinya Bapak Ibu. Saya tuh paling sebel banget Bapak Ibu orang-orang seperti itu. Kalau kita mau main handphone, tapi dulu lah. Minimal gak membaikkan orang lain, bener gak? Nah saya mau bilang, kenapa dia bisa terjadi kecelakaan kayak gitu? Karena dia gak fokus nyetirnya, bener gak? Kalau dia fokus, ada lubang kayak apapun dia bisa manuver, setuju gak sih? Tapi kalau dia gak fokus, gak bisa manuver. Nah seringkali itu terjadi dan saya kesel banget sama orang kayak gitu. Sama halnya sama hidup kita. Kalau fokus kita ke masalah, hati kita gampang goyah. Iman kita gampang goyah. Langkah-langkah kita pun gampang goyah. Tapi kalau fokus kita ke Yesus, hidup kita tetap akan stabil meskipun ada sekitar badai. Nah pertanyaannya, bagaimana saya bisa tetap fokus sama Yesus? Yesus gak kelihatan. Bagaimana saya bisa melihat Yesus? Bener gak? Bener gak? Nah yang pertama nih, fokus lewat doa. Fokus lewat doa Bapak Ibu. Jangan cuman isi doa kita dengan keluh kesah. Jangan. Tapi coba ubah cara pandang kita tentang siapa Yesus Tuhan itu. Dia raja kita. Dia penguasa kita. Dan dia pegang kendali atas hidup kita. Saya curhat sama teman-teman. Di tengah badai saya ketemu dengan Tuhan Bapak Ibu. Di tengah sakit penyakit. Di tengah keuangan saya yang berantakan. Di tengah saya gak berdaya saya ketemu Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Dia menyatakan, aku Jehovah Jireh. Bagaimana kita bisa ketemu dia? Dia menyatakan, aku panji-panji kemenangan. Bagaimana kita bisa ketemu dia? Fokus. Fokus Bapak Ibu. Jadi simpelnya gini, doa bukan cuma minta jalan keluar. Tapi doa membantu kita mengarahkan hati kembali kepada Yesus yang berkuasa. Amin. Yang kedua, gimana cara kita bisa fokus kepada Yesus? Fokus lewat firman-Nya. Dan ini akan menjadi poin saya yang kedua. Masalah cuma mengisi pikiran kita dengan ketakutan. Tapi firman Tuhan mengisi pikiran kita dengan janji-janjinya. Setuju gak? Amin. Yang ketiga, fokus lewat pujian dan penyembahan. Bapak Ibu, pujian mengalihkan mata kita dari badai kepada Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan,
Kita memang penuh dengan kesadaran kita sedang mengalami badai Bapak Ibu. Tapi percayalah ketika kita menyembah Tuhan, ada satu pengertian bahwa ternyata yang kita sembah ini jauh melebihi masalah yang kita alami saat ini Bapak Ibu. Dan itu yang bisa bikin kita tetap fokus sama Tuhan Bapak Ibu. Makanya gini saya catat Bapak Ibu. Apa yang kamu fokuskan akan bertumbuh di dalam kehidupanmu. Apa yang kamu fokuskan akan bertumbuh di dalam kehidupan kamu Bapak Ibu. Fokus sama masalah, masalah akan makin gede. Apalagi di pikiran nih, paling gampang nih medan peperangan nih. Masalahnya gak seberapa sih, tapi dramanya luar biasa di sini nih. Bener gak? Dramanya luar biasa di begitu jalan ternyata gak sebegitu gede juga. Fokus sama Tuhan. Kita memang lagi ada masalah, memang punya masalah itu di badai itu. Tapi kabar baiknya, di tengah-tengah badai itu kita punya iman, kita punya pengharapan, kita punya dasar itu semua Bapak Ibu. Itu poinnya. Badai di luar pasti ada. Saya gak suruh tolak, gak suruh tengking. Aduh, tengking badai jangan ditengking Bapak Ibu. Mungkin ada yang lagi ngadepin badai keuangan, badai kesehatan, pekerjaan, atau mungkin dengan relasi kita lagi gak baik. Saya bilang badai hati hanya akan muncul kalau kita kehilangan fokus sama Tuhan Yesus. Saat mata kita mengarah ke arah Yesus, hati kita akan tenang Bapak Ibu. Kita bisa berjalan di atas badai bersama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua kuncinya nih. 4 langkah praktis untuk kita tetap setia dan kuat dalam hal ujian. Yang kedua, bangun iman lewat firman. Roma 10 ayat 17 ngomong seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata iman di dalam bahasa aslinya itu gak cuma timbul, gak cuma muncul Bapak Ibu. Ternyata di dalam bahasa aslinya dikatakan dia tuh tumbuh terus berkembang Bapak Ibu. Iman itu seperti itu. Gak cuma muncul doang tuh. Dalam bahasa aslinya bisa tumbuh Bapak Ibu, bisa berkembang. Jadi iman timbul atau muncul bukan dari perasaan, bukan dari pengalaman, tapi dari firman Kristus. Amin. Perasaan manusia bisa berubah. Hari ini bisa semangat, besok bisa lesuh. Bener gak? Hari ini bisa sukacita, besok bisa duka cita. Tapi firman Tuhan gak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya gak akan pernah berubah. Kabar baiknya. Dan perasaan bisa menipu diri sendiri Bapak Ibu. Perasaan itu bisa menipu. Firman Tuhan gak pernah menipu kita Bapak Ibu. Dia bilang engkau berharga, engkau berharga. Bukan self talk sendiri pura-pura aku berharga, aku enggak. Itu yang Tuhan katakan. Kalau iman dibangun hanya di atas perasaan, hidup kita akan mudah goyah. Tapi kalau dibangun di atas firman, hidup kita akan menjadi kokoh Bapak Ibu. Kita punya handphone dong semua dong, bener gak? Bayangin kalau handphonenya kita gak pernah charge, apa yang terjadi? Baterainya bisa habis, setuju gak? Tapi kalau kita charge terus Bapak Ibu, maka baterainya akan selalu terisi penuh, setuju? Nah, sama seperti iman, kalau gak diisi dengan firman Tuhan setiap hari, seringkali iman kita bisa jadi lemah. Gampang down, gampang takut. Simpelnya ternyata firman Tuhan adalah charger iman kita ternyata. Dia nge-charge iman kita untuk punya pengharapan yang lebih dalam dia. Makin sering kita charge lewat firman, makin penuh iman kita Bapak Ibu. Kalau jarang baca firman, iman akan mudah drop. Kita gak punya tenaga rohani buat menghadapi badai kehidupan kita Bapak Ibu. Terus gimana caranya supaya saya bisa bangun hidup lewat firman? Oke? Yang pertama, tentu kita harus baca Alkitab setiap hari. Jangan kompromi. Kita harus baca setiap hari Bapak Ibu. Pastor Suri kemarin ungkap, siapa yang Alkitabnya masih ada yang buku? Saya masih ada. Enggak baca, saya baca setiap hari. Saya gak pakai elektronik karena bagi saya memudahkan untuk tandain gitu loh. Kalau handphone kan susah tandainya ya, saya tandain. Nah banyak hal-hal yang saya bisa catat lagi. Kalau saya dapat sesuatu itu saya catat lagi. Dan banyak lah itulah. Nah kita harus baca, mulai dulu. Saya gak tahu mulai dari mana. Mulai aja dulu dari Matius 1 kayak. Mulai dari hal simple, satu pasal kayak. Saya punya grup. Anak-anak saya tuh ada grup, kita semua satu grup. Sama keponakan saya. Kita tuh semua absen tiap malam. Ya meskipun ya cuma rutinitas ya. Mana ada baca belum? Mana setelah firman Tuhan? Mereka akan saling store gitu loh. Oh ini gitu. Karena apa? Bagi kami gak tahu ke depannya mereka akan seperti apa. Tapi firman itu yang kokoh, yang kuat akan menopang mereka. Melewati hari-hari itu Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua gak bisa ngawasin mereka 24 jam, gak bisa. Mereka punya pertempurannya sendiri.
medan mereka sendiri. Nah yang ketiga, apa yang harus saya lakukan? Ini udah sering dibahas Bapak Ibu. Bersyukur dalam segala hal. Ayatnya juga udah tahu pasti 1 Tesalonika pasti. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, ayat ini gak ngomong bersyukurlah untuk segala hal. Tapi dalam segala hal Bapak Ibu. Ayat ini gak pernah maksa kita untuk bersyukur dalam situasi sulit kita. Enggak. Ayat ini gak suruh kita bohongin keadaan kita. Enggak. Dia gak suruh kita bohongin keadaan kita. Bersyukur bukan menolak kenyataan atau pura-pura kuat. Tapi ternyata bersyukur adalah sikap iman yang percaya bahwa Tuhan bisa mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan ternyata. Makanya gini Bapak Ibu. Saya punya ilustrasi. Dalam proses bikin roti atau kue lah ya gitu ya. Ada bahan-bahan yang enak. Ada gula, ada coklat, ada susu, bener ya? Itu bahan-bahannya enak tuh, manis tuh. Tapi ada juga bahan baku yang kalau kita makan terpisah nih, itu rasanya gak enak. Kayak tepung misalnya, baking soda misalnya. Gak enak kalau kita makan terpisah. Tapi bayangin kalau itu semua kita campur, jadikan adonan terus dimasukkan ke dalam suhu yang pas. Keluarnya apa? Roti yang nikmat, setuju gak? Harum aromanya, bener gak? Keluarnya seperti itu. Nah ternyata hidup kita juga seperti itu. Ada pengalaman yang lagi manis mungkin. Ada pengalaman yang lagi pahit mungkin. Dan hal-hal seperti itu Tuhan pakai. Dan Tuhan campur dalam proses itu. Hasil akhirnya pasti indah dan manis Bapak Ibu. Amin. Nah terus gimana caranya supaya kita melatih hati ini untuk bersyukur. Oke, nah segini. Jadi sebelum memulai aktivitas harian kita. Saya tuh punya pengertian. Kita harus mulai dengan bersyukur akan hal kecil. Hal kecil itu apa sih? Tentang kesehatan kita, tentang kita bangun pagi ini Bapak Ibu. Udah belum kita bersyukur? Atau kita gerasa gerusu mikirin utang. Atau kita gerasa gerusu mikirin cicilan. Atau kita gerasa gerusu mikirin makan apa hari ini. Jangan Bapak Ibu. Kita harus bersyukur akan hal kecil. Untuk keluarga yang sehat, untuk kesempatan yang kita lagi ada. Nah gini Bapak Ibu, jangan tunggu berkat besar untuk bersyukur. Syukurilah dari hal yang terkecil Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, ubah perspektif masalah. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau sudah mengolah semua ini untuk kebaikanku Tuhan. Jangan mengeluh. Ubah perspektifnya. Ketika lagi ada masalah, kita percayakan bahwa ujungnya adalah kebaikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Amin. Jadi dengan bersyukur, kita bisa melihat penderitaan sebagai sarana tempat kita bertumbuh ternyata Bapak Ibu. Nah saya membaca penelitian tentang bagaimana powerfulnya kita menuliskan, menghitung berkat-berkat Tuhan setiap hari. Itu powerful banget Bapak Ibu. Saya gak ada waktu untuk jelasin ini. Saya baca ketika kita menuliskan hal-hal yang kita syukuri ya Bapak Ibu ya. Ketika ada di titik terendah, ketika kita baca lagi Bapak Ibu, itu ada kekuatan lebih loh. Ternyata Tuhan udah bawa kita sejauh ini. Dan kita ngeluh cuma gara-gara hal ini. Nah, powerful banget. Mulai tuliskan berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu. Bukan jadiin jimat bakar minum ya, bukan. Tapi dengan begitu kita bisa tahu ternyata Tuhan udah lakukan banyak hal dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Makanya saya catat begini. Bersyukur tidak selalu mengubah keadaan. Tapi selalu mengubah hati kita. Saya setuju, katakan amin. Masalah mungkin tetap ada. Tapi hati kita bisa jadi lebih tenang. Dan kuat Bapak Ibu. Itu yang bikin hati kita tenang dan kuat. Karena bersyukur membuat kita melihat kebaikan Tuhan di tengah kesulitan, setuju gak? Bersyukur adalah kunci yang membuka mata kita untuk melihat berkat yang sudah kita miliki. Bukan hanya yang kita harapkan Bapak Ibu. Banyak orang gak sadar betapa hidupnya sudah diberkati Bapak Ibu. Karena apa? Karena matanya cuma tertuju pada apa yang hilang. Saat bersyukur kita sadar betapa banyak kebaikan Tuhan yang udah Dia kasih dalam kehidupan kita ternyata Bapak Ibu. Dan saya mencatat, hidup tanpa syukur akan terasa berat. Tapi hidup dengan ucapan syukur membuat beban menjadi ringan ternyata Bapak Ibu. Bersyukur mengubah sikap hati. Dari suka mengeluh menjadi menerima. Dari menerima menjadi menikmati prosesnya Tuhan. Amin.
Itu kuncinya. Bersyukur dulu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, belajar taat bukan cuma karena mengerti. Belajar taat bukan hanya mengerti Bapak Ibu. Amsal 3 ayat 5-6 ngomong seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Saat ujian datang, tadi saya udah bahas reaksi kita biasanya apa? Kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa harus saya sih? Kenapa gak dia sih? Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Jangan bersandar sama pengertian kita sendiri Bapak Ibu. Gak semua hal bisa dijelaskan pakai logika. Tapi bisa dilewati dengan ketaatan ternyata. Tugas kita bukan cuma memahami semua jawaban. Tapi mempercayai dan mentaati Tuhan. Langkah demi langkah Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan gak selalu kasih penjelasan di awal. Tapi dia selalu beri jaminan bahwa jalan kita akan diluruskan. Makanya dia klaim dia adalah jalan yang lurus itu. Amin. Makanya saya catat gini. Ketaatan lebih powerful daripada kita ngerti tapi gak taat. Bapak Ibu, seringkali hidup kita ini kita cuma ngelihat sepotong puzzle kecil Bapak Ibu. Sepotong masalah itu doang Bapak Ibu. Kabar baiknya adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar itu udah ngelihat keseluruhan dari masalah itu Bapak Ibu. Dan pertanyaannya adalah kita masih mau tetap pakai logika kita dengan bersandar kayaknya gue lagi kena hukuman, kayaknya Tuhan lagi gak di pihak gue. Atau Anda mau mempercayakan itu sama Tuhan. Terus saya mesti ngapain dong? Lagi-lagi ubah doa kita. Dari kenapa Tuhan menjadi apa yang harus aku lakukan Tuhan. Tuhan ada maksud Tuhan apa sih? Selalu banyak doanya kayak gitu ada gak? Kalau lagi ada masalah nih problem nih. Tuhan ini kenapa ya? Bukan menyalahkan Tuhan. Yang kedua, lakukan firman Tuhan meskipun belum masuk akal. Contohnya apa sih? Ampuni orang lain ketika kita masih tetap sakit nih. Ampuni Bapak Ibu. Percaya walaupun kita belum lihat. Yang selanjutnya, latih hati kita untuk percaya. Kenapa? Karena Tuhan tahu jalan yang terbaik. Bahkan di saat kita merasa jalannya udah buntu. Udah gak ada harapan. Latih itu Bapak Ibu. Tuhan tidak selalu memberi penjelasan. Tapi dia selalu menepati janjinya Bapak Ibu. Gini Bapak Ibu. Penjelasan itu cuma bisa menenangkan pikiran kita Bapak Ibu. Tapi janji memberikan kita kekuatan. Setuju gak? Dijelasin ini cuma kasih terang doang. Tapi ketika kita pegang janji Tuhan, itu akan kasih kita kekuatan untuk melangkah, melewati semua masalah hidup kita Bapak Ibu. Amin. Nah ketaatan hari ini adalah jalan menuju pengertian besok. Kadang-kadang banyak hal baru kita ngerti setelah kita taat dan kita lewatin prosesnya loh ternyata. Pernah gak sih kayak gitu ngalamin? Udah lewatin dulu baru ternyata bilang, oh ternyata begini toh. Pernah gak? Selama lewat itu gak ngerti ini apa sih gitu. Nah iman sejati bukan percaya karena mengerti. Tapi mengerti karena percaya. Karena kita mempercayai dia. Amin. Bapak Ibu, saat ini kalau kita diuji, jangan cuma mengejar penjelasan daripada Tuhan. Tapi latih diri kita untuk taat sama firman. Karena di balik ketaatan, kabar baiknya gini Bapak Ibu. Ada mujizat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Saya undang tim pemusik naik. Saya udah mau selesai. Bapak Ibu, kita udah belajar bareng-bareng tadi. Yang pertama apa? Tetap fokus sama Tuhan, bukan sama masalah. Yang kedua, bangun iman lewat firman, bukan lewat perasaan Bapak Ibu. Yang ketiga, belajar bersyukur dalam segala hal. Yang keempat, belajar taat bukan cuma ngerti, benar gak? Nah semua ini menunjukkan hal penting apa sih? Dengar nih Bapak Ibu, ternyata iman sejati bukanlah hidup tanpa badai. Tapi tetap berdiri teguh bersama Yesus di tengah badai Bapak Ibu. Amin. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sudah mau selesai. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Artinya walaupun saat ini kita belum melihat jalan keluarnya. Kita tahu persis Tuhan yang pegang jalan kita. Walaupun kita gak ngerti alasannya. Kita percaya Tuhan udah menyiapkan rencananya. Amin. Terakhir, slide yang terakhir. Iman bukan berarti gunung selalu berpindah. Tapi hati tetap teguh. Walaupun gunung itu gak bergeser Bapak Ibu.
Selalu bilang ini iman sejati, ini iman yang dewasa. Tetap percaya, tetap bersyukur, tetap taat walaupun keadaan gak berubah Bapak Ibu. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Saya minta tim Presiden Worship untuk menyanyikan pujian ini.